Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindi Sugata. Saya berasal dari Prodi PGMI semester 3 STAI Al-Azhar Menganti Gresik. Di sini saya akan memaparkan sebuah video mengenai pembelajaran melalui media jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Lindi Sugata. Nah, di sini kakak mempunyai jam analog. Jam itu ada banyak banget macamnya ya nak. Jam itu ada jam pasir, ada jam analog, ada jam digital. Apa sih jam itu? Jam adalah sarana atau media yang menunjukkan tentang waktu. Nah, udah tahu ya pengertian jam ya. Dan apa sih fungsinya? Nah, fungsi jam adalah agar kita tahu kapan kita beraktivitas dan kapan kita harus istirahat. Nah, semisalkan nih, jarum pendek menunjukkan angka jam dan jarum panjang menunjukkan angka menit. Nah, semisalkan ya, jarum pendeknya ini menunjuk ke angka 12 dan jarum panjangnya ini juga menunjukkan ke angka 12, maka dibaca jam 12 tepat. Nah, dan apabila jarum pendeknya ini ke angka 7 dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12, maka dibaca jam 7 tepat. Nah, biasanya kalau adik-adik jam 7 tepat melakukan aktivitas apa? Pastinya ke sekolah ya, berangkat ke sekolah. Dan misalkan jarum jam menunjuk ke angka 3 dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 12, maka dibaca jam 3. Nah, sekarang kita bahas menit ya. Nah, menit itu gimana sih cara mengetahui berapa menit, jam sekian berapa menit. Nah, ini caranya. Di sebelah sini ada titik-titik 5. Di setiap jam pasti ada 5 nih. Nah, ini ada 5 semuanya. Di setiap kolom angka itu pasti ada 5. Pasti ada 5 titik maksudnya. Nah, pasti ada 5 semua ada 5. Nah, setiap kolomnya ini terdiri dari 5 menit. Nah, caranya semisal jarum pendeknya menunjuk ke angka 12 dan jarum panjangnya menunjuk ke angka 2, maka dibaca jam 12 lebih 10 menit. Nah, semisalkan lagi jarum pendek berada di angka 12 dan jarum panjangnya berada di 6, maka kita hitung 5 ditambah 5 10, ditambah 5 15, ditambah 5 20, ditambah 5 25, ditambah 5 30, berarti dibaca jam 12 lebih 30 menit. Misalkan jarum jam menunjuk ke angka 9 dan jarum menit atau jarum yang panjang menunjuk ke angka 6, maka dibaca setengah 9. Apabila jarum panjang ini menunjuk ke angka 6, maka dibaca setengah. Bukan pas ya, tapi setengah. Apabila jarum pendeknya ini menunjuk ke angka 7 dan jarum panjangnya ini menunjuk ke angka 6, maka dibaca setengah 7. Biasanya adik-adik melakukan kegiatan setengah 7. Biasanya di mana? Pasti berangkat sekolah ya. Pasti berada di sekolah. Dan
menuju ke angka 4 tepat, maka dibaca jam 12, ininya dihitung ya, 5 ditambah 5 sama dengan 10, ditambah 5 sama dengan 15, ditambah 5 lagi sama dengan 20. Berarti dibaca jam 12 lebih 20 menit. Dari pelajaran ini bisa diambil waktu itu sangat penting. Waktu itu sangat penting. Di setiap rumah pasti ada jam. Pasti ada jam. Apabila suatu rumah tidak memiliki jam, pasti kesulitan. Sekarang jam berapa? Sekarang jam berapa? Pasti bertanya-tanya. Jadi kita sangat membutuhkan jam. Jam itu sangat penting bagi kita semua. Nah, buat kalian semua ya, jam itu sangat penting. Jam itu sangat penting. Jam itu, fungsi jam itu untuk kita tahu kapan kita beraktivitas dan kapan kita beristirahat. Biasanya kalau istirahat kan jam 9 kan, jam 9 malam itu udah istirahat. Terus jam 7 malam itu biasanya adik-adik untuk belajar ya. Dan terus dulu itu masih belum ada jam kayak gini. Dulu itu masih belum ada jam analog, jam digital itu masih belum ada. Tapi suatu saat ada penemu yaitu Peter Henley. Nah, dulu itu masih belum ada jam analog atau jam digital. Kalau jam digital itu nggak ada menunjukkan detik, hanya jam dan menit. Semisalkan seperti ini. Nah, kakak gambarkan ya. Hanya ada jam dan menit. Sekarang ada penemu yang itu namanya tadi Peter Henley. Dia menciptakan jam analog seperti ini. Ada jam, ada menit, dan ada detik. Sebuah video ini yang kakak buat sederhana, semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.